Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon mahasiswa 2024 ya, baik yang gap year ya, atau yang siswa kelas 12 ya, yang non eligible, dan juga siswa eligible yang sedang menunggu pengumuman SNBP ya, dan akan mendaftar di SNBT. Jadi buat teman-teman ketahui ya, jadi sebelum pengumuman SNBP dibuka ya, itu jalur SNBT yang kedua itu akan dibuka ya, 5 hari lagi ya, yaitu pada tanggal 21 Maret 2024. Nah, ini adalah ketentuan jalur SNBT tahun sekarang ya. Ini ada beberapa perubahan. Jadi teman-teman boleh simak baik-baik ya, dan catat hal-hal pentingnya. Dan kalau ada pertanyaan ya boleh nanti tulis di kolom komentar. Nah, ini ya ketentuan umumnya nih. Jadi teman-teman di sini nanti peserta SNBT-nya hanya diperbolehkan ya mengikuti UTBK itu sebanyak 1 kali ya untuk yang sekarang gitu ya. Nah, kemudian hasil UTBK hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024-nya. Nah, kan hasil SNBT ini gitu ya bisa digunakan untuk pendaftaran SNBT ya, dan pendaftaran ujian mandiri ya. Ada juga ya PTN yang melaksanakan ujian mandiri hanya melampirkan nilai UTBK saja ya, tidak harus ada ujian lagi ya. Tapi ini berlakunya ya di penerimaan PTN tahun sekarang aja gitu ya. Kemudian ya, nah seperti yang di jalur SNBP juga ya, ini teman-teman bagi yang memilih jalur olahraga ya atau seni itu harus melampirkan yang namanya portofolio. Portofolio itu nanti teman-teman bisa download template-nya ya. Ketentuannya seperti apa ya, detailnya itu ada di website SNPMB. Oke, next. Nah, ketentuan tambahannya ya. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP, nih kalau teman-teman lolos SNBP tahun sekarang nih, nanti pengumuman 26 Maret. Nah, atau udah pernah lolos di SNBP 2023 tahun sebelumnya ya, dan atau SNPTN 2022 ya, itu tidak dapat mendaftar SNBT. Itu kalau teman-teman lolos ya. Kalau tidak lolos di SNBP tahun ini, bisa ikut jalur SNBT. Nah, kemudian siswa yang tidak dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP ya, tidak dapat juga mendaftar di jalur mandiri. Nah, artinya ya, kalau teman-teman lolos di jalur SNBP sekarang ya, itu tidak bisa mengikuti SNBT ya, dan jalur mandiri. Ini adalah aturan tambahan tahun ini. Kalau tahun lalu itu teman-teman kalau lolos SNBP ya, masih bisa daftar jalur mandiri. Nah, kalau sekarang tidak bisa daftar SNBT dan jalur mandiri kalau teman-teman lolos di jalur SNBP gitu ya. Nah, kemudian peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT dan telah daftar ulang ya, nah ini pun sama ya. Jadi kalau nanti teman-teman nih daftar SNBT nih ya, terus waktu pengumuman lolos itu sama ya, tidak bisa ikut jalur seleksi mandiri kalau teman-teman lolos di jalur SNBT gitu ya. Nah, kemudian persyaratan pesertanya apa aja nih? Siswa kelas 12 ya. Dan terakhir ya, atau paling ini nih ya, paling maksimal umurnya ya 22 tahun. Ya, atau paket ini ya, paket C 2024 ini masih bisa ya, kelas 12 ya. Terus lulusan SMA sederajat tahun 2022 ya, ini gap year 2022 ya, gap year 2023 ya, dan atau lulusan paket C ya, 2022 dan 2023 ya. Maksimal umurnya 22 tahun per 1 Juli 2024. Membayar biaya UTBK ya. Ada biaya pendaftaran untuk SNBT ya sebesar 200.000 kalau saya. Nah, kecuali bagi peserta KIP kuliah, kemungkinan KIP kuliah tidak akan bayar biaya pendaftaran di SNBT-nya. Next nih ya. Nanti teman-teman loginnya di mana ya? Nah, pertama ya, syaratnya itu harus punya akun SNPMB dulu ya. Jadi kalau teman-teman belum punya akun SNPMB, bahkan belum daftar, apalagi belum simpan permanen ya, itu tidak bisa mengikuti SNBT ya. Karena nanti teman-teman ini akan loginnya di portal SNPMB ya, bp3.kemendikbud.id gitu ya. Nah, pelaksanaannya di mana ya? Pelaksanaannya itu di pusat UTBK. Nah, nanti pusat UTBK-nya itu
di PTN ya yang terdekat dengan domisili teman-teman, nanti bisa milih pusat UTBK-nya di mana gitu ya. Nah, kemudian materi tesnya apa aja ya? Masih sama seperti tahun lalu ya, 7 subtes. Ada TPS ya, kemudian penalaran matematika, ada literasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nih ya. Kesempatan tesnya ya hanya 1 kali nih. Nah, walaupun di sini nih ada 2 gelombang nih, tes dilaksanakan dalam 2 gelombang ya, 14 hari dan 28 sesi ya. Jadi setiap hari itu ada 2 sesi ya, sesi pagi dan sesi siang. Nah, maksud gelombang di sini tuh pelaksanaannya ya beda aja gitu ya. Gelombang 1 pelaksanaannya lebih awal ya, pada tanggal 30 April mulainya ya, sampai 5 atau 6 Mei ya gitu. Nah, lalu gelombang 2 itu ada libur dulu seminggu ya. Nanti dilanjut pertengahan Mei ya, sampai 21 Mei itu sesi yang kedua gitu. Untuk gelombang yang kedua. Dan setiap harinya ada 2 sesi ya, sesi pagi dan sesi siang gitu ya. Hasil tes setiap individu diberikan hasil tes secara individu ya. Jadi ini individu banget ya. Tolong buat teman-teman ya jangan memutuskan untuk menyontek ya, nanti kelihatan kok ya. Nanti akan tahu-tahu walaupun tidak ada himbauan gitu ya, tapi nanti akan dicatat gitu ya sama pengawas kalau teman-teman melakukan hal yang dilarang gitu ya waktu pelaksanaan UTBK. Next nih ya. Oke nih apa aja gitu ya untuk materi UTBK nih ya. Tentu ada perubahan ya. Mulai dari yang sekarang yang terbaru biasanya hanya pilihan ganda aja ya. Nah, untuk tahun sekarang ini ada esai ya, ada soal majemuk benar salah juga ya. Dan TPS nih ya, ini akan sebutin ya jumlah soalnya. Jadi TPS itu terdiri dari penalaran umum yang pertama ya, subtesnya itu 30 soal. Lalu pemahaman bacaan dan menulis ya, itu 20 soal. Lalu pengetahuan dan pemahaman umum ya, itu 20 soal juga sama. Dan pengetahuan kuantitatif ya, itu 15 soal ya. Jadi ada matematika dasarnya gitu ya di sana, di pengetahuan kuantitatif gitu ya. Nah, lalu literasi bahasa Indonesia ya, 30 soal, literasi bahasa Inggris 20 soal, dan penalaran matematika 20 soal. Jadi agak-agak mirip nih ya, penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif. Cuman lebih kompleks yang ini nih ya, penalaran matematika. Oke, next teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman daftarnya di mana ini? Nah, memilih menu pendaftaran di login dulu ya di portal SNPMB-nya ya. Nah, portal SNPMB BP3 Kemendikbud ya, menggunakan akun SNPMB yang sebelumnya teman-teman sudah daftar. Login, lalu melengkapi biodata ya, unggah pas foto yang berwarna terbaru ini ya. Terus verifikasi datanya, biodatanya apakah sesuai atau tidak ya. Lalu unduh dan unggah pernyataan tunanetra ya bagi yang teman-teman punya hambatan visual. Kemudian memilih program studi dan mengunggah portofolio. Ini portofolio bagi yang memilih program bidang seni ya, atau olahraga. Lalu memilih pusat UTBK ya. Pusat UTBK-nya di mana gitu, itu tempat pelaksanaan ujian UTBK-nya mau di mana gitu ya. Jadi semakin cepat teman-teman untuk daftar akan kebagian gelombang pertama ya, dan kebagian di pusat UTBK tertentu gitu ya. Bisa milih kok ya, misalkan mau di Unsil nih ya, pilih pusat UTBK yang di Unsil ya. Nanti kebagian tanggal berapa yang menentukan pihak SNPMB-nya gitu ya. Nah, terus bagi peserta non pelamar KIP kuliah nih ya. Ini yang non KIP kuliah dulu nih ya. Kemudian melakukan pembayaran ya. Lembaga dan mekanisme pembayaran akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, nanti akan infokan ya terkait pendaftarannya dan pembayarannya seperti apa ya, agar tidak salah ya. Karena biasanya menggunakan virtual account ya, secara real time. Jadi kalau udah melakukan pembayaran itu akan sukses. Nanti teman-teman tinggal melanjutkan ke pengunduhan kartu peserta UTBK ya. Jadi terakhir pasti ya itu harus mengunduh kartu peserta UTBK SNBT ya. Karena ini kartunya harus dibawa ya waktu nanti pelaksanaan ujiannya ya. Teman-teman mau print ya boleh, mau filenya juga boleh ya. Gitu. Lebih baik di print karena nanti
sebagai syarat untuk memasuki ruangan UTBK gitu ya, waktu pelaksanaan ujian offline-nya. Oke, next. Nah, biaya pendaftarannya ya sejak tahun 2023 sama ya. Ini biayanya Rp200.000 ya. Kalau di tahun sebelumnya 2022 ya, itu berbeda-beda ya. Mulai dari 210.000 ya sampai 300.000 gitu ya. Kalau 2022 ke sana. Nah, sekarang jadi Rp200.000. Nanti pembayarannya biasanya lewat bank juga bisa ya. Lewat M-banking ya. Kayak mobile banking BR Brimo gitu ya. Pipin Mandiri dan sebagainya itu bisa biasanya. Oke, next. Nah, ini ada peraturan yang sangat ini ya, kompleks. Nah, biasanya untuk UTBK SNBT kan biasanya 2 prodi ya pemilihnya, 2 jurusan gitu ya, 2 PTN 2 jurusan. Seperti di SNBP gitu ya. Nah, untuk tahun sekarang ada perubahannya ya. Jadi bisa memilih maksimal 4 program studi ini. Tapi ada syarat-syaratnya nih ya. Nah, setiap peserta bebas memilih program studi di PTN ya, PTN akademik, PTN vokasi dan atau PTKIN. Nah, terus setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 program studi sarjana ya di PTN akademik ya, dan 2 program studi vokasi baik itu diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan dengan ketentuan sebagaimana tabel terampil nih ya. Contoh nih 4 pilihan program studi ini ya. Ini 2 program studi akademik dan 2 program vokasi. Nah, minimal ada 1 program diploma 3 tuh ya. Jadi minimal harus ada diploma 3 tuh 1 ya, jangan semuanya D4 gitu ya. Atau sarjana terapan nggak bisa tuh ya. Nah, ini contoh lagi. Jadi bisa minimal nih 1 program studi juga bisa nih. Bebas memilih di program apapun ya. Jadi bebas mau 1 diploma 3, 1 diploma 4 gitu ya, atau 1 sarjana juga boleh ya. Nah, tidak seperti di SNBP ya. Ini bebas memilih di PTN manapun ya. Bebas banget. Nah, kemudian kalau teman-teman memilih 2 program studi ya. Ini bebas aja gitu ya. Mau 2 diploma 3, mau 2 diploma 4 ya, atau sarjana terapan. Mau 2 sarjana aja pilihannya di PTN akademik gitu ya. Atau nih ya 1 diploma 3, 1 sarjana ya. Atau lagi 1 diploma 4 ya, atau sarjana terapan dan 1 sarjana ya. Bebas memilih di program studi apapun ya. Nah, terkecuali untuk ini ya, untuk 3 pilihan program studi dan 4 pilihan program studi tadi ya. Ini yang 3 pilihan program studi itu 2 program milih akademik ya, dan 1 program vokasi ya. Atau 1 program akademik ya, dan 2 program vokasi nih ya. Bisa dibalik nih ya. Ini ya. Gitu. Untuk pemilihan nanti di PTN-nya gitu ya. Oh, berarti ini D3 2 jurusannya pilih D3 ya. Dan 1 yang PTN, atau sebaliknya ya. 2 program yang sarjana ya, dan 1 yang D3. Itu kan paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Bisa dibaca ulang ya. Tadi terkait 3 pilihan program studi dan 4 pilihan program studi. Karena ini terbaru ya. Biasanya kita cuma memilih 2 program studi ya, di PTN-nya gitu ya. Seperti yang sekarang terjadi di SNBP masih sama gitu ya. Dan ini aturan baru di 2024 ya. Kalau aturan tahun lalu masih sama ya. Hanya memilih 2 program studi aja gitu ya. Oke. Nah, urutan ya. Oke, sebelumnya ya. Urutan dalam pemilihan program studi ya menyatakan prioritas pilihan. Jadi teman-teman memilih program studi pilihan pertama yaitu prioritas ya, seperti yang terjadi di SNBP ya. Dan ini sudah dinyatakan sama pihak SNPMB juga ya. Kebanyakan itu lolos di pilihan pertama ya. 90% SNBP 2023 itu lolos di pilihan pertama. Jadi itu prioritas teman-teman, pengennya masuk jurusan apa tuh simpanlah di pilihan yang pertama gitu. Oke, next ya. Dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN ya, dan sub pusat UTBK yang menjangkau lebih luas di beberapa wilayah ya. Nah, nanti lokasi kota dan tanggal tes dapat dilihat di laman resmi SNPMB pp3.kemdikbud ya.
Oke, next, pelaksanaannya kapan ya untuk UTBK SNBT? Sekarang agak maju ya, lumayan maju untuk pelaksanaannya. Ya, ada 2 gelombang ya. Per gelombangnya 7 hari. Dan per harinya itu ada 2 sesi ya. Sesi pagi dan sesi siang ya. Gelombang pertama dimulai dari 30 April ya. Ini tanggal 1 Mei-nya libur. Ya. Ini tanggal 4 walaupun libur kayaknya ada ya masuk. Lanjut sampai 7 Mei ya. Terakhir untuk gelombang pertama gitu. Tuh ya, spare lagi ada waktu kosong seminggu. Baru terjadi gelombang kedua ya. Mulai dari 14 Mei sampai 20 Mei ya. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar ya, di pusat UTBK. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK sesuai dengan waktu ibadah sholat ya. Jadi kalau yang waktu Indonesia Barat, Timur ya, dan waktu Indonesia Tengah itu nanti akan berbeda-beda ya waktunya. Karena berbeda waktu gitu ya, nanti ditentukan. Kalau misalkan di hari Jumat ya pelaksanaannya pasti kan takut berbentrok dengan sholat Jumat, jadi akan dibedakan gitu ya waktu untuk hari Jumat biasanya. Untuk waktu sesi siangnya gitu. Next ya. Pendaftarannya ya dimulai 21 Maret sampai 5 April ya terakhir. Nah, untuk bagi gap year ini bisa langsung daftar gitu ya. Nah, kalau untuk yang teman-teman yang kelas 12 ikut SNBP itu harus menunggu pengumuman SNBP dulu tanggal 26 ya. Jadi kalau udah tanggal 26 nih ya Maret itu sore jam 3 dinyatakan tidak lulus misalkan. Nah, baru teman-teman bisa daftar SNBT. Ini pelaksanaannya tadi ya. Nah, pengumuman hasil SNBT-nya tanggal 13 Juni 2024 ya. Ini hanya hasil lulus dan tidaknya gitu ya. Antara merah dan birunya gitu ya. Lulus atau tidak lulus ini. Nah, kapan memulai mengunduh sertifikat UTBK ya? Mulai tanggal 17 Juni sampai 31 Juli. Jangan lupa diunduh ya, disimpan kalau bisa di email ya, di Google Drive biar nggak hilang. Karena ini akan berguna untuk nanti waktu kelolosan ya, konfirmasi kelulusan. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang memang tidak lolos tapi ingin ikut jalur mandiri ya, bisa melampirkan sertifikat UTBK bagi PTN yang dia itu melaksanakan ujian mandirinya ya, tidak ada lagi tes dan hanya melampirkan nilai UTBK itu ada. Banyak sekali PTN yang melakukan itu. Nah, seluruh kegiatan ditentukan ya, dimulai dan diakhiri pada pukul 3 sore ya. WIB ya, waktu Indonesia Barat. Oke, next. Nah, bagi teman-teman pelamar beasiswa KIP kuliah ya, jangan lupa kalau mau daftar KIP kuliah di jalur SNBT ya, itu harus buat dulu akun buat dulu akun KIP kuliahnya ya. Dibukanya kapan? Dibukanya tanggal 20 Maret ya. Sehari sebelum pembukaan SNBT sampai sehari sebelum penutupan SNBT itu pada tanggal 4 April ya. Jadi supaya nanti teman-teman nggak harus bayar ya SNBT-nya ya. Bagi ini ya keluarga yang kurang mampu nih secara ekonomi dan dia ingin daftar melalui KIP kuliah, buat dulu KIP kuliahnya ya. Salah satu benefitnya gratis biaya pendaftaran SNBT-nya. Nah, catat nih ya, KIP kuliah di Kemendikbudristek ya hanya berlaku di pilihan prodi PTN akademik ya dan di PTN vokasi saja ya. Tidak termasuk PTKIN. Nah, untuk info detailnya ya teman-teman bisa kunjungi ini nih ya. Untuk yang Kemendikbudristek ya, puslab.kemendikbud.id. Nah, untuk yang Kemenag ini nih, KIP kuliah kemenag.go.id. Ini bagi yang PTKIN UIN ya. Itu biasanya yang penting tuh teman-teman kalau yang UIN ya, setahu Akang tuh ya ada saudara juga ya. Ikut seleksi ya untuk yang KIP kuliahnya. Nah, nanti dinyatakan lolosnya itu KIP kuliahnya waktu udah lolos, harus lolos dulu di mana di PTKIN-nya gitu ya. Baru semester awal mungkin ada uang yang masuk dulu baru nanti diganti gitu ya. Ada yang seperti itu. Gitu ya. Jadi prosesnya lumayan agak lama gitu ya. Kan kalau yang PTN ini kalau KIP kuliah itu berarti dia pas nanti daftar ulang ya, itu tidak
ada yang harus dibayarkan ya. Termasuk UKT gitu ya, itu kan udah mulai dia dari semester 1 nggak harus bayar gitu. Next ya, ini halaman resminya ya, call center dan helpdesk-nya. Bagi teman-teman ingin nanya boleh di sini gitu ya. Nah gitu ya, untuk teman-teman yang mau ikut SNBT ya, pahami dulu ketentuannya yang sekarang ya seperti apa ya, baru melakukan pendaftaran gitu ya, biar nggak terjadi kebingungan atau kesalahan ya. Nah terus kalau teman-teman ingin daftar KIP kuliah, jangan lupa buat dulu akun KIP kuliahnya gitu ya. Dan yang jelas nanti kalau udah mulai buka pendaftarannya, tinggal registrasi aja ya. Teman-teman tinggal prepare mengikuti tryout gitu ya, live class. Buat teman-teman yang mau ikut boleh banget daftar ya untuk paket tryout prediksi SNBT-nya ya. Sudah banyak yang lolos, dan nanti akan spill nih ya yang lolos siapa aja gitu ya, nanti akan spill. Bentar ya. Nah ini ada paket tryoutnya nih ya, ini ada live class juga ya. Kalau teman-teman mau ikut ya boleh, mumpung diskon 50% ya, dari 300.000 jadi 149.000 aja ya. Live class plus paket tryout premium prediksi SNBT ya. Tryoutnya 20 kali tryout ya, dengan sistem terbaru menggunakan website ya. Ada pembahasan soalnya ya. Nah kalau live classnya selama 40-50 hari ya, di grup WA nanti menggunakan Zoom meeting ya, setiap sore ya, karena sekarang lagi bulan Ramadan. Kalau biasanya nanti setelah bulan Ramadan itu biasanya jam 7 malam, dan ada rekamannya ya, ada rekamannya yang bisa kalian tonton. Jadi kalau nggak bisa join live classnya, ada rekaman yang kalian bisa tonton juga gitu. Ikutnya lagi di pesantren ya, atau lagi sibuk gitu, boleh. Lalu dapat 20 paket bank soal juga ya SNBT. Hasil tryoutnya langsung keluar, bisa diakses di handphone ya atau laptop, bebas ya. Bisa diakses tryoutnya semaksimal mungkin ya, nanti pokoknya di linknya akan dikirimkan di grup gitu ya. Pembahasan soalnya nih ya, bisa di download atau teman-teman mau print juga ya bisa. Dan ini promonya hanya sampai tanggal 21 Maret. Ini teman-teman bisa daftar di sini ya nih ya, bit.ly 20 paket tryout dan live class SNBT. Nah supaya nggak harus ketik ya, nanti klik aja link di deskripsi ya video ini ya, atau di grup ya, di grup WA itu klik aja linknya untuk pendaftaran, mumpung masih promo ya, supaya teman-teman prepare gitu ya dari sekarang gitu. Karena kita tahu ya SNBP itu ya daya tampungnya sedikit sekali nih ya. Nah kalau SNBT ini daya tampungnya banyak banget gitu ya nih. Kalau kita nanti akan spill lagi ya, lupa ya tadi daya tampungnya 50% gitu ya, sesuai dengan aturan SNPMB-nya gitu. Nih next nih ya, udah banyak yang lolos nih ya, supaya teman-teman tahu nih ya. Tuh ya, udah banyak yang lolos dari tahun 2023 nih. Ini lolos ke Unsil nih ya, kesehatan masyarakat. Tuh ya, dia udah dibimbing, alhamdulillah lulus tuh ya. Tryoutnya mantap ya, sesuai prediksi di sistem tesnya, membantu banget ya. Dan dia ikut yang offline juga ya, kebetulan kalau yang offline itu hanya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tuh ya, jadi nanti pas UTBK hari haknya agak gemeteran banget gitu ya. Karena UTBK itu ya bukan hanya tentang harus mempelajari soal-soalnya ya, konsep soalnya, pengerjaannya gitu ya, tapi bagaimana kita ngatur kesehatannya juga ya, ngatur strategi buat ngerjainnya ya. Udah terbiasa belum gitu ya dengan soal 155 soal ya yang harus dikerjakan dalam waktu 3 jam 15 menit ya, di dalam ruangan ber-AC ya. Jadi harus kalian berlatih gitu ya. Nah nanti kalau keburu lagi ya, insya Allah nih ya tryout yang offline ya, simulasi SNBT akan dilaksanakan lagi di Unsilnya insya Allah. Itu ya, lanjut lagi nih ya, testimoninya lolos di Unsil Pendidikan Bahasa Indonesia nih. Tuh ya, ini dia juga sebagai pendaftar KIP kuliah ya, asal Mandua Tasik ya, Situ Sophia, pernah ikut di tryout di Unsil Story sama UTBK ya, alhamdulillah lolos ya.
di pendidikan bahasa Indonesia. Lanjut lagi ini ya. Ini SBMPTN ya tahun 2022 Unsil Fisika. Tuh ya, jadi nggak terlalu panik lihat soal pas UTBK karena udah ada gambaran tuh ya. Setelah ikut di Unsil Story dan stay.utbk.id. Next nih ya. Nih ada juga, jadi bukan yang ke Unsil aja ini ya. Lolos di PGSD kampus Tasikmalaya ini ya, UPI ya. Ini UPI Tasik nih ya. Nah, ini nanti kayak gini nih ya pengumumannya. Ini tinggal dilihat di sini nih ya, pendaftaran ulang ya, cetak kartu peserta UTBK-nya gitu ya. Tuh ya. Soal tryout-nya sangat membantu buat latihan ya. Tuh ya, sempat insecure dan takut gagal karena cuma punya waktu belajar 1 bulan. Untungnya ikut tryout di sini tuh ya, bisa belajar maksimal. Ya. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan ya kesempatan, waktu ya yang akan terbuang dengan sia-sia, takutnya nanti nggak lolos ya. Jadi prepare secara maksimal untuk di SNBT ini ya, biar lolos. Dan ingat ya, ujian mandiri itu mahal ya. Kenapa ujian mandiri itu mahal ya? Karena ujian mandiri itu ada SPI atau IP yang harus dibayar dan nilainya puluhan juta gitu ya. Jadi teman-teman harus memaksimalkan di SNBT, salah satunya ini. Next nih ya, tuh ya lolos, pokoknya soalnya tahunnya sangat bermanfaat sekali. Next lagi nih, tuh sangat membantu lagi nih ya, lolos di Unsil Perbankan dan Keuangan ya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya yang belum pernah ikut tryout ya, atau belum pernah belajar sama sekali, belajar dari sekarang gitu ya. Ada live kelasnya ya, ada live kelasnya, bisa belajar bareng ya sama teman-teman yang lain, dan ada tryoutnya ya yang bisa diakses kapanpun ya. Nanti itu dievaluasi gitu ya, nilainya berapa, nilai tryout pertama berapa, kedua berapa, dan seterusnya. Dan tinggal teman-teman nanti akan kasih tahu nilai yang harus dicapai gitu ya di tiap jurusannya. Itu ada ya yang biasanya lolos, jadi harus capai nih berapa, 500 kah ya, atau 600 kah. Itu adalah target yang harus teman-teman capai ya. Mudah-mudahan bisa lolos di PTN impiannya ya. Mau yang gap year, sekarang prepare SNBT ya, 5 hari lagi dibuka. Dan buat yang SNBP ya, itu akan dibuka 9 hari lagi. Dan nanti kalau tidak lolos bisa daftar SNBT. Kalau lolos, teman-teman tinggal melakukan daftar ulang gitu ya. Nanti jangan lupa daftar tryout-nya, prediksi SNBT ya, biar teman-teman bisa terbantu gitu ya. Jangan males-malesan, jangan banyak scroll TikTok gitu ya, karena itu yang membuat kita malas gitu ya. Menunda-nunda sesuatu ya, itu adalah salah satu gitu ya keterlambatan kita dibandingkan dengan orang lain yang sudah prepare dari sekarang. So teman-teman ya, segera ya ikuti tryout-nya ya, dan daftar di link di deskripsi. Kalau ada pertanyaan ya, boleh WhatsApp ke Kang Admin ya, nanti akan bantu gitu ya. Dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan nanti akan buatin lagi video selanjutnya tentang SNBT UTBK 2024. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.